Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, mengetahui Song Hong mati, serta Mu Mengyi dan Sui Jian terluka, Tan Yun sangat marah. Dia ingin membalas dendam. Tan Yun melawan 89 murid dari tetua keempat. Bagaimana keseruan pertarungannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dalam sekejap, serangkaian cahaya pedang yang cemerlang dari berbagai atribut menyelimuti ruang seluas 300 meter persegi milik Tan Yun. Kekosongan itu penuh dengan retakan spesial yang saling terkait, seolah-olah kehampaan ini telah hancur total. Bayangan tombak-tombak besar yang berantakan dan berkobar dengan kekuatan untuk menembus kehampaan, menembak dengan keras ke arah Tan Yun yang berada di bawah bayang-bayang pedang dan tombak. 81 orang berusaha keras untuk membunuh Tan Yun. Tang Xingying menghela nafas. Dia yakin bahwa Tan Yun akan mati. Shen Subing yang menyaksikan adegan itu pun yakin bahwa Tan Yun akan mati. Amarahnya segera hilang, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak membawa Tan Yun pergi secara paksa. Di sisi lain, kecuali tetua kelima, Lu Yi dan tetua lainnya mengejek. Menurut pendapat mereka, Tan Yun terlalu ceroboh. Dengan ranah pemurnian jiwa tingkat ketiga, dia terang-terangan ingin membunuh 89 lawan sendirian. Sebagian besar murid di bawah gerbang Shen Subing menoleh dan tidak tahan melihat situasi tragis yang akan menghancurkan tubuh Tan Yun. Ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun akan mati, adegan selanjutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Raungan seperti binatang buas tiba-tiba bergema dalam cahaya pedang yang merobek kehampaan. Melihat seluruh tubuh Tan Yun berputar-putar seperti sosok emas setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, bayangan seperti hantu bergerak melalui serangan yang kuat dengan kecepatan tinggi. Bayangan itu muncul di atas kepala 81 orang. Sekelompok sinar keemasan muncul dari alis Tan Yun, sedangkan di tangannya berubah menjadi pedang besar emas Jinni. Rambut Tan Yun berterbangan dan dia menghilang dalam sekejap setelah menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Detik berikutnya, dia muncul di kehampaan di bawah 200 meter dan dia menebas kepala murid di alam pemurnian jiwa tingkat 8. Setelah tubuh tanpa kepala dibelah lagi oleh Tan Yun dari tengah, Tan Yun berubah menjadi bayangan emas, berkedip di ketinggian rendah, memenggal kepala seorang murid di setiap kali dia melintas. Ini adalah pembantaian total. Setelah semua orang melihat gerakan Tan Yun dan memegang pedangnya untuk memblokir serangan Tan Yun, pedang terbang di tangannya dengan mudah dipotong oleh pedang suci Jinni milik Tan Yun. Dalam sekejap mata, 53 murid dalam kehampaan dibantai sampai mati oleh Tan Yun, dan darah yang disemprotkan dari mayat tanpa kepala serta badan tidak lengkap jatuh ke tanah seperti meteorit berdarah. Darah menghujani 10 murid di tanah. Ketika mereka ketakutan, Tan Yun yang berlumuran darah musuh menukik dengan keras. Sosok Tan Yun melintas dan muncul kembali 300 meter jauhnya, sambil meledakkan dada seseorang murid dengan satu pukulan. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang Dewa Jinni mendesing dari tenggorokan seorang murid sejauh 30 meter. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun berlumuran darah. Dengan mata yang tajam, muncul lagi 200 meter jauhnya, dan tangan kanannya menghancurkan wajah seorang murid. Sejak 81 orang menyerang Tan Yun hingga saat ini, hanya dalam 2 tarikan nafas, Tan Yun telah membunuh 75 orang. Pada saat ini, di mana kesombongan 6 murid yang tersisa, mereka sudah ketakutan setengah mati. Dia berbalik dan melarikan diri ke arah Houye yang berjarak 500 kaki. Dalam kepanikan 6 orang yang meminta bantuan, sosok Tan Yun melintas dan muncul 400 meter jauhnya. Tinju kanannya membawa aliran darah melalui punggung seorang murid, dan setelah tulang rusuknya patah, itu menonjol dari dadanya. Murid itu segera mati di tempat. Tubuhnya masih tergantung di lengan kanan Tan Yun.
Tan Yun segera menjentikkan lengan kanannya, dan mayat di lengannya meledak seperti bola meriam di depan 6 orang yang baru saja terbebas dari keterkejutan. Saat Tan Yun mengayunkan pedang Dewa Jinni ke tangan kanannya, Hou Ye meraung dengan marah. "Tan Yun, kamu membunuh begitu banyak juniorku. Aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikubur. Saudara Muda Wang, kalian berlima akan ikut denganku." Begitu suara itu jatuh, dalam kehampaan di atas kepala Hou Ye, 9 bayangan jiwa janin binatang muncul, dan setiap sosok tampak persis seperti Hou Ye. Segera 9 raungan binatang yang memekakan telinga datang. Jelas, itu adalah kelas terbaik dari atribut binatang buas. Ketika sosok dari 9 jiwa janin binatang menghilang, aura Hou Ye meningkat. Dia memancarkan aura yang sebanding dengan alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Kekuatannya meroket 9 kali lipat di bawah peningkatan 9 jiwa janin binatang. Cahaya perak bersinar dari cincin Qiankun Hou Ye, dan tombak bercat putih perak Fang Tian keluar dari tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kanannya satu demi satu. Tiba-tiba, tombak Fang Tian sepanjang 100 meter muncul di atas kepala Tan Yun di atas langit. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun muncul ke segala arah, ada 7 bayangan tombak yang digambarkan oleh Fang Tian. 8 bayangan tombak dengan kekosongan yang retak, sangat luas dan cepat seperti kilat melesat ke arah Tan Yun. Tan Yun segera menghindar dengan langkah Dewa Hongmengnya, tetapi tepat setelah menghindari tombak Fang Tian, sosok lain meledak dari atas kepalanya. Tan Yun menuju ke samping, dia tidak bisa mengelak, dan palung darah dengan tulang dalam ditarik dari seluruh lengan kanan. Darah mengalir seperti tembakan, dan 8 tombak Fang Tian sepertinya tidak ada habisnya, masih menembak ke arah Tan Yun yang mengelak dengan putus asa. Pada saat ini, 5 murid dari alam pemurnian jiwa tingkat 9 lainnya, 4 dari mereka memegang pedang, dan 1 mengendalikan sebotol putih seperti salju, memancarkan dinginnya dunia yang membeku, ingin membunuh Tan Yun dengan kejam. Pada saat ini, Tan Yun mengelak dengan tergesa-gesa. 8 bayangan tombak meninggalkan beberapa luka yang mengejutkan di kaki, lengan, dan dadanya. Di luka yang berdegu, tulangnya terlihat jelas. Tan Yun segera menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng. Tan Yun memegang pedang Dewa Jinni, matanya yang berbintang mengamuk, dan semangat juangnya sangat tinggi. Dalam pikirannya, 11 senjata pedang dengan 11 atribut yang berbeda keluar dari cincin Qiankunnya, melayang sejauh 4-500 kaki. Setiap pedang terbang meledakkan tirai cahaya ratusan meter, membentuk susunan kacau dengan radius 500 meter, menutupi Hou Ye dan yang lainnya. Sekarang ketika Tan Yun melangkah ke tingkat ketiga alam pemurnian jiwa, formasi pedang ilahi Hongmeng telah berubah dari radius 300 meter menjadi radius 500 meter, dan ruang kacau di dalam formasi telah meningkat hingga 11 kali, mencapai radius 5.500. Ini formasi pedang apa? Tang Xingying dan semua tetua bertanya-tanya. Mereka tak bisa melihat pemandangan di dalam formasi pedang. Melihat formasi pedang itu, Shen Subing mengepalkan tinjunya dengan erat. Giginya menggigit bibir bawahnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Luo Fan, Nanggong Ruxue, dan lebih dari 3.800 murid di bawah gerbang Shen Subing menatap formasi pedang dengan cemas, berdoa untuk Tan Yun agar dia menang. Tang Xingying menyaksikan formasi pedang dengan gugup dan cemas. Di dalam hatinya, meskipun dia ditolak oleh Tan Yun karena dia memiliki seorang guru ketika dia ingin menerima Tan Yun sebagai muridnya, dia tetap menyukai Tan Yun. Di sisi lain, wajah tetua keempat Lu Yi sangat suram dan mengerikan. Bola amarah mengamuk di dadanya. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan sangat menakutkan. Pada saat ini, 5 murid yang baru saja selamat dari pembunuhan Tan Yun berhenti dengan gemetar di luar formasi pedang, terengah-engah dengan mulut yang besar. Kelima orang itu memandangi mayat-mayat di seluruh lantai. Ekspresi mereka tumpul,
mengerikan, Tan Yun mengerikan. Pada saat ini di formasi pedang Dewa Hongmeng ada 6 orang, Hou Ye, Wang Ji, Zhang Zijian, Cheng Gu, Peng Wangjun, dan Yu Bukun berada di dalam ruang yang kacau menatap Tan Yun yang berdiri di langit. 5 junior, pertempuran ini benar-benar memberi Tan Yun kemampuan untuk terbang melintasi langit. Itu tidaklah mudah. Hou Ye menyipitkan matanya dan mengingatkan, kita tidak bisa meremehkan musuh. Semuanya gunakan kekuatan terkuat dan bertarung dengan cepat. Kalau tidak, setelah waktu yang lama, bahkan jika kita membunuhnya, itu akan sangat memalukan kita. Karena kita berenam membutuhkan waktu yang lama hanya untuk membunuh Tan Yun yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Bagaimana kita bisa berdiri di gerbang peri di masa depan? Di langit kekacauan, kekuatan waktu bergulir, menyatu menjadi semburan ruang dan waktu dengan diameter 3000 meter. Dengan ruang yang bergetar seperti air terjun transparan jatuh dari langit dan langsung membombardir 6 orang. Kekuatan waktu telah meningkat 11 kali lipat kekuatannya berdasarkan wilayah Tan Yun. Dan dengan 11 pedang terbang harta karun, kekuatannya telah meningkat 18 kali lipat. Tan Yun, mengapa kekuatan waktumu lebih dari 10 kali lipat dari kultivator tingkat 3 dari alam pemurnian jiwa? Wajah dan kulit tubuh Cheng Gu ditutupi dengan garis-garis darah, seperti jaring laba-laba dalam waktu yang deras. Segera setelah dia memadatkan tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual, tirai cahaya itu meledak. Kenapa waktumu begitu kuat? Di tengah jeritan orang-orang itu, Wang Ji, Zhang Zijian, Cheng Gu, Peng Wangjun, dan Yu Bukun, mereka berlima hancur berkeping-keping menjadi potongan-potongan daging. Begitu mereka jatuh dari tubuh mereka berubah menjadi kehampaan di bawah aliran waktu. Keadaan kelima orang itu mengerikan karena mereka hanya orang biasa-biasa saja di antara murid dari alam pemurnian jiwa tingkat 9. Sehingga mereka tidak dapat melawan kekuatan pemusnah dari semburan waktu tanpa cedera. Di sisi lain, Hou Ye yang memiliki kekuatan melompati tantangan, hanya jejak darah yang muncul di sekujur tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari 5 orang lainnya. Tapi dia masih ketakutan. 5 junior, segera bunuh dia. Pedang angin terkondensasi, Wang Ji yang memiliki atribut angin kelas tinggi mengerang dan tiba-tiba pusaran air bilah angin setinggi lebih dari 100 meter berputar di sekelilingnya. Dia berdiri di puncak pusaran angin, naik ke udara melawan aliran waktu. Dia bergegas keluar dari aliran waktu dan segera mengayunkan pedangnya ke arah Tan Yun. Setiap dia mengayunkan pedang, ada cahaya pedang kekuatan angin 200 zhang dengan deru angin menebas dengan keras ke arah Tan Yun. Api mengerikan berkumpul di pedang dan 1000 pedang dikirim untuk menghancurkan langit. Cheng Gu meraung dan mengeluarkan teknik atribut apinya. Dalam kehampaan yang kacau, api mengerikan setinggi ratusan meter meluncur dari tubuhnya. Dia menginjak pedang terbang dan bergegas keluar dari aliran waktu. Dan tangan kanannya, pedang terbang berharga atribut api, menari dalam kehampaan. Pedang kekuatan api sepanjang 100 meter berada di atas kepalanya, seperti hutan pedang api yang besar tergantung di langit. Cheng Gu bergerak dengan ganas, ribuan pedang dikeluarkan dan mereka menebas Tan Yun, menyebabkan serangkaian retakan ruang hitam pekat muncul dalam kehampaan yang kacau. Dan situasinya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Zhang Zijian, Peng Wangjun, dan Yue Bukun yang memiliki atribut guntur, serta Yue Bukun yang memiliki atribut air, menginjak pedang terbang, keluar dari aliran waktu dengan luka dan ingin membunuh Tan Yun. Setelah Hou Ye bergegas keluar dari aliran waktu, dia berdiri dengan kaki di atas pedang terbang, memegang tombak Fang Tian, menatap Tan Yun. Jika Tan Yun melarikan diri dari serangan Wang Ji, Zhang Zijian, Cheng Gu, Peng Wangjun, dan Yue Bukun, dia akan memberikan pukulan fatal. Tatapan Tan Yun sangat tajam dan kekuatan spiritual emasnya melilitnya seperti ular sanca emas.
Tiba-tiba di belakangnya, suara gelombang pasang datang dari kedalaman kehampaan yang kacau. Detik berikutnya, gelombang besar yang dibentuk oleh kekuatan ruang melonjak dari kedalaman yang kacau. Setelah langsung menelan Tan Yun, sekali lagi menelan semua kekuatan angin dan api dari depannya. Pada saat yang sama, itu juga membanjiri Wang Ji, Cheng Gu, Zhang Yijian, Peng Wangjun, dan Yue Bukun. Segera, lusinan sinar pedang kekuatan angin Wang Ji sepanjang 200 kaki menyusut dengan cepat di gelombang ruang. Tetapi kecepatan di mana sinar pedang menebas ke arah Tan Yun tidak terpengaruh. Ketika puluhan 200 yang sinar pedang tenaga angin menyusut menjadi 3 zang, mereka mencekik ke arah Tan Yun. Tan Yun segera menggunakan langkah Dewa Hongmeng, naik ke udara. Meskipun dia lolos dari nasib buruk karena dicekik sampai mati, kakinya dipotong berkeping-keping, memperlihatkan tulang-tulangnya. Pada saat ini, ribuan pedang sinar api berasal dari Cheng Gu yang akan menebas Tan Yun. Tetapi di bawah belenggu dan kehancuran gelombang ruang, mereka hancur berantakan dan pecah ke udara. Kobaran api di sekujur tubuhnya juga padam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menginjak pedang terbang, seolah-olah berada di rawa. Kecepatan gerakannya 3 kali lebih lambat dari biasanya. Jelas, kekuatannya tidak sebaik Wang Ji. Pergilah ke neraka. Tan Yun yang kakinya berdegup darah menampilkan langkah Dewa Hongmeng, dan dalam sekejap mata, dia muncul di sisi kiri Cheng Gu yang sedang menginjak pedang terbang. Dengan memutarkan pergelangan tangannya, cahaya pedang menyelimuti Cheng Gu. Dengan cipratan darah dan daging berterbangan, Cheng Gu berteriak memilukan, "Senior, tolong aku!" Seruan minta tolong terputus-putus. Tan Yun memegang pedang dari atas kepala Cheng Gu. Tubuhnya terbelah menjadi 2, organ dalam dan 2 mayat jatuh ke udara dari pedang terbang. Tan Yun yang memegang pedang Dewa Jini, sosoknya berkedip dan muncul di depan Wang Ji. Tiba-tiba, sekelompok cahaya pedang kekuatan emas mekar dari pedang Dewa Jini dan segera menebas ke arah Wang Ji. Pada saat ini, Wang Ji yang menginjak pusaran angin ingin menghindar, tetapi ngeri saat mengetahui bahwa dia bergerak dengan kecepatan 2 kali lebih lambat. Apa? Dia menginjak angin puyuh dan mundur. Luka yang dalam tergores di perut bagian bawahnya. Di tengah ratapan, darah menyembur dan organ dalam dikeluarkan. Wajah Tan Yun sangat garang. Matanya menunjukkan cahaya yang sangat mengerikan. Dia mendekati Wang Ji dan mengayunkan 2 pedang secara berurutan. Pedang pertama menebas kaki Wang Ji, dan pedang kedua menembus alis dan tengkoraknya dengan cipratan darah. Menusuk dari belakang kepalanya, Wang Ji langsung mati, dan tubuhnya dihancurkan oleh gelombang ruang, berubah menjadi darah dan tulang busuk. Pada saat ini, Zhang Yijian di belakang Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gulungan keluar dari cincin Qian Kun. Tiba-tiba, guntur dan kilat melonjak dalam kehampaan yang kacau. Tiba-tiba, tembakan guntur di bagian atas kepala Tan Yun diratakan dan berubah menjadi gambar dengan lebar ratusan meter serta panjang ribuan meter. Sekelompok awan gelap digambar secara realistis dalam gulungan gambar, dan awan gelap tampak hidup, berguling-guling di langit. Kekuatan guntur yang cerah setebal 100 meter turun ke arah Tan Yun. Ketika Tan Yun mencoba menghindar, harta terbaik, peta harta karun Legend, terkunci dengan kuat pada Tan Yun. Saat Tan Yun bergerak, kekuatan guntur yang mendominasi jatuh melalui kehampaan dari awan gelap. Setiap kekuatan guntur dapat dengan mudah menghancurkan harta tingkat rendah. Tan Yun tidak bisa mengelak dan terkena ujung yang menggelegar di bahu kanannya. Tiba-tiba kulitnya pecah. Tan Yun sedikit merasa pusing dan tubuhnya jatuh ke bawah sambil berguling. Apa? Tubuhnya sangat kuat, seru Zhang Yijian tidak percaya. Dia berpikir bahwa kekuatan guntur barusan cukup untuk menghancurkan lengan kanan Tan Yun. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hanya kulit di pundak Tan Yun yang meledak. Zhang Yijian menguasai peta harta karun Legend dengan sepenuh hati, menyerang Tan Yun sambil berteriak, "Adik Peng dan adik Yue, ayo bunuh dia!" Peng Wangjun segera mengeluarkan kekuatan guntur membalik tangan kanannya.
Palu guntur besar keluar dari udara dari tangan kanannya. Memegang palu besar itu menukik dari pedang terbang menuju Tan Yun yang jatuh. Jika dia dipukul, tidak diragukan lagi bahwa darah Tan Yun akan terciprat di tempat. Tengkoraknya akan pecah dan dia pasti akan mati. Ketika Peng Wangchuan muncul di langit di atas Tan Yun, tidak ada yang menyadarinya. Saat sudut mulut Tan Yun berubah menjadi garis yang mengerikan, Tan Yun mengeluarkan api Hongmeng. Tiba-tiba dia berhenti jatuh dari udara. Tubuhnya melayang ke langit dan telapak tangan kanannya terdorong keluar dari udara. Dalam sekejap, api Hongmeng setinggi 12 meter menelan palu harta karun terbaik serta Peng Wangchuan. Api macam apa ini? Dalam nyala api Hongmeng, meskipun Peng Wangchuan memiliki kekuatan guntur, kulitnya meleleh menjadi cair hanya dengan bernafas. Rambut serta kulit di wajahnya telah menghilang dan tengkoraknya terlihat di wajah hitamnya. Apa yang membuatnya berteriak ngeri adalah bahwa palu super atribut petir di tangannya telah meleleh dalam api ungu. "Kakak Hu, Junior Yue, tolong!" Suara tragis dari Peng Wangchuan yang tidak manusiawi yang telah dibakar berhenti tiba-tiba. Dia dengan cepat dimusnahkan dalam api Hongmeng. Sekarang, api Hongmeng milik Tan Yun telah memasuki tahap awal tingkat 4. Dia dapat dengan langsung membakar artefak tingkat rendah menjadi abu. Jika Peng Wangchuan tidak memiliki kekuatan guntur dan kekuatan spiritual untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dalam sekejap mata? Pada saat ini, Yue Bukun yang menginjak pedang terbang ragu-ragu dalam gelombang ruang ribuan kaki jauh di belakang Tan Yun. Dia memandang Tan Yun, kakinya gemetar tak terkendali. Di sisi lain, Hou Ye di luar gelombang ruang, dia sangat marah sehingga dia bergegas ke gelombang ruang dengan tombak Fang Tiannya dan ingin membunuh Tan Yun. Dia benar-benar yang terkuat di antara keenamnya, karena setelah menginjak pedang terbang ke angkasa, kecepatan gerakannya hanya 10% lebih lambat. Tan Yun melirik ke arah Hou Ye, dan ketika dia merasakan hati yang mengerikan, Zhang Yijian yang menginjak pedang terbang sekali lagi mengendalikan peta harta karun legend, melepaskan kekuatan gemuruh setebal ratusan kaki, membuat Tan Yun kewalahan dan terjadi ledakan. Tan Yun berubah menjadi bayangan berkabut, bahkan menghadapi kekuatan guntur yang menembus kehampaan, dia berkedip ke atas. Tan Yun tidak bisa mengelak 3 kali berturut-turut. Setelah digosok oleh kekuatan 3 guntur, kulit di lengan kiri, dada, dan punggung Tan Yun pecah berkeping-keping serta berdarah. Tan Yun melupakan rasa sakitnya, dan akhirnya dia muncul di bawah peta harta karun. Dengan lambaian telapak tangan kanannya, api keluar mengarah ke peta harta karun legend. Dalam sekejap, membakar peta harta karun menjadi lubang besar. "Ah, peta harta karunku!" Zhang Yijian mengalami serangan balik. Dia menginjak pedang terbang dan goyah. Saat darah menyembur keluar, Tan Yun segera terbang ke langit dengan sangat cepat. Tan Yun membalik tangan kanannya dan pedang Dewa Jini keluar lagi dari udara, serta memotong leher Xiang Zhang Zijian. Saat ini, dia masih menunggu Hou Ye yang jaraknya 2000 meter. Sudah sangat terlambat untuk menyelamatkan Xiang Zhang Zijian. Lalu Hou Ye memandang Yue Bukun 500 meter di bawah Tan Yun dan mengingatkannya dengan marah. "Adik Yue, selamatkan adik Zhang." "Baik kakak senior Hu." Yue Bukun segera bergerak, tangan kanannya ke arah Tan Yun di atas kepalanya menjauh dari langit. Tiba-tiba di belakangnya ada sebotol putih seperti salju, sebuah kuali raksasa yang memancarkan dinginnya dunia yang membeku, meninggalkan dengan kasar ke arah Tan Yun. Yue Bukun menginjak pedang terbang. Hawa dingin yang kuat dari kuali raksasa setinggi ratusan kaki naik ke langit dan langsung menyelimuti Tan Yun dalam sekejap. Nafas dingin berubah menjadi ribuan kaki dalam gelombang ruang menjadi gunung es. Tan Yun membeku di dalam gunung es, tapi dia masih mempertahankan keadaan saat dia akan menebas dengan pedangnya. Pada saat ini, Zhang Yijian yang menderita serangan balik menyemburkan darah. Dia segera menginjak pedang terbangnya dan bergoyang dalam kehampaan.
Gumpalan darah meluap dari 7 lubangnya. Itu sangat menakutkan. Dia terengah-engah dan dalam kegembiraan kelahiran kembali setelah bencana, dia terbang ke padang rumput lembah peri di bawah, duduk bersila dan segera memulihkan cederanya. Tidak melupakan Yue Bukun yang sedang menghadapi kekacauan, dia berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih saudara Yue, saya juga berharap Anda dapat memotong anggota tubuh Tan Yun dan biarkan saya membunuhnya secara pribadi. Baiklah saudara Chang, itu tidak masalah. Yue Bukun menginjak pedang terbang itu penuh dengan semangat. Pada saat ini, Houye di atas pedang terbang mondar-mandir dalam gelombang ruang, melayang di depan Yue Bukun dan bertepuk tangan. Junior Yue sangat hebat. Kakak Ho, saat aku membunuh Tan Yun, kita akan bertemu tetua keempat bersama lagi, kata Yue Bukun. Tubuhnya dipenuhi kekuatan gemerlap air, dan segera dia melangkah ke gunung es dengan pedang terbangnya untuk membunuh Tan Yun. Apakah Tan Yun, pemilik api es Hongmeng, dibekukan oleh gunung es? Tentu saja tidak. Dia memiliki api es Hongmeng, jadi dia tidak akan takut dengan aura sedingin es dari langit dan dunia. Dia memiliki api yang besar, dan dia tidak takut pada pembakaran segala jenis api yang mengamuk, api langit, serta api kehancuran lainnya di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Tan Yun di gunung es yang membeku memiliki bayangan berdarah di matanya. Yue Bukun menginjak pedang terbang dan melayang di atas es, memegang pedang serta menunjuk Tan Yun yang berada di dekatnya. Lalu dia berkata, "Kamu bajingan, aku akan memotong anggota badanmu serta mencongkel matamu, lalu membiarkan kamu mati kesakitan." Ya, leluconmu sangat bagus. Mata Tan Yun sangat tajam dan dia bergerak dengan tiba-tiba, mengambil langkah yang cepat. Dengan suara gelembung yang meledak, 2 jari dimasukkan ke dalam mata Yue Bukun. Setelah Tan Yun menusuk mata Yue Bukun, memelintir lengannya dan menendang kaki Yue Bukun dengan keras. "Kakak Ho, selamatkan aku, selamatkan aku." Yue Bukun diangkat oleh Tan Yun seperti anak ayam. Rongga matanya mengeluarkan darah. Teriakannya yang menusuk hati menjelaskan ketakutan menghadapi kematian. "Tan Yun, kamu penjahat tercela!" Houye meraung. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Tan Yun hanya berpura-pura terjebak dalam gunung es. Tan Yun mengabaikan Houye. Dia memikirkan kematian Song Hong dan tangan kanannya mencicit. Dia segera meledakkan kepala Yue Bukun. Houye yang memegang tombak Fang Tian menginjak pedang terbang, melayang ke langit menuju Tan Yun di gunung es. Kalimat selanjutnya membuat Tan Yun benar-benar marah, mengamuk di setiap saraf di tubuhnya. "Tan Yun, sudah aku bilang, aku memotong tenggorokan Song Hong dengan pedang seperti membunuh seekor anjing, dan aku melukai wanitamu dengan serius. Jika kepala Tang tiba tidak tepat waktu, aku akan membunuh Mu Mengyi dan adik iparmu. Tapi tidak apa-apa, tunggu aku membunuhmu dulu, lalu akan mencari kesempatan dan mencicipi tubuh Mu Mengyi. Adik iparmu terlihat baik, dan aku akan memperlakukan mereka dengan baik juga. Setelah aku cukup bermain, aku akan membunuh mereka lagi." Mendengarkan itu, Tan Yun memancarkan kekuatan spiritual dan tubuhnya menghancurkan gunung es. Memegang pedang ajaib Jinmi, dia menukik ke bawah dan memotong kepala ke arah Houye. Di bawah 9 jiwa janin binatang, Houye yang kekuatannya meningkat 9 kali melambaikan tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya dan menarik tombak Fang Tian ke arah Tan Yun. Dengan percikan api berterbangan di mana-mana, Fang Tian melukiskan tombak setelah menarik pedang Jinmi yang telah ditebang. Kekuatan besar ditransmisikan dari pedang ke lengan kanan Tan Yun, mengangkat Tan Yun sejauh ratusan kaki. Ketika dia memotong ke arah Houye lagi, dia tiba-tiba melakukan langkah Dewa Hongmeng, muncul di tanah di bawah 1000 meter, memegang pedang dan menebas kepala Chang Yijian. "Kakak Ho, selamatkan aku!" Chang Yijian tidak bisa menghindar. Setelah pedang panjang membuat tanda darah di wajah kanannya secara vertikal,
itu membawa darah dari tulang selangka kanannya dan menusuk dalam ke dadanya. "Saudara muda Chang," Hou Ye dalam kehampaan. Tiba-tiba dia sadar bahwa Tan Yun membingungkan dirinya dan mengambil kesempatan untuk menyerang Chang Yijian. Melihat keadaan itu, Hou Ye sangat marah. Dia dan Chang Yijian sudah seperti saudara. Dia meraung dengan ganas dan mengutuk Tan Yun atas perbuatannya. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Bagaimana keseruan Tan Yun melawan Hou Ye? Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.